Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,73% ke angka 6.864. Dan di video ini saya coba menganalisa satu sektor saham yang hari ini mulai bergerak naik dan ada potensi untuk bergerak uptrend kembali. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang di-post setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa sektor properti yang hari ini naik lumayan tinggi. Bisa kita lihat BSD hari ini naik 7% lebih ke harga 1010. Kenaikan ini membuat BSD berada tepat di garis EMA 150 yang merupakan resisten kuat saat ini. Bisa kita lihat harganya tepat di 1010 dan di bawahnya masih ada resisten psikologis di harga 1000 yang belum terkonfirmasi break. Bisa kita lihat secara tren memang saat ini BSD trennya masih bergerak sideways. Dan bisa kita perhatikan support di 900 sudah 2 kali menahan penurunan dari saham ini, sehingga apabila berhasil break ada potensi untuk terbentuk triple bottom. Bisa kita lihat sebelumnya berhasil rebound, berusaha untuk break dari garis EMA 50, gagal break, turun belum sempat ke harga 900, sudah berhasil rebound lagi ke garis EMA 50, ternyata gagal break. Saat ini tepat di harga 900, satu BSD masih bisa rebound. Tapi jika kita perhatikan garis EMA 150 juga sebelumnya masih kuat menahan kenaikan dari saham ini. Tapi menarik untuk dipantau karena apabila berhasil break maka BSD akan mulai bergerak uptrend. Dengan target jangka pendek di sekitar harga 1050 sampai harga 1100. Jadi saat ini apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 900, menurut saya BSD masih sangat layak untuk di hold. Walaupun belum terkonfirmasi break dari garis EMA 150. Karena saat ini sudah terkonfirmasi bahwa harga 900 masih kuat menahan penurunan dari saham ini. Jadi selama masih bertahan di atas harga 900, minimal BSD trennya sudah tidak bergerak downtrend. Dan dari data broker Summary bisa kita lihat kenaikan 7% ini masih ada akumulasi. Dan asing juga hari ini masih masuk melakukan akumulasi. Dan 1 minggu terakhir ini jika kita lihat asing terus masuk akumulasi saham BSD. Jadi BSD teman-teman masih bisa hold apabila sudah punya, dan untuk teman-teman saat ini baru mau entry bisa tunggu kembali di sekitar harga 1000 untuk entry-nya, atau tunggu konfirmasi break dari garis EMA 150 baru teman-teman ikutan entry dengan target terdekat di harga 1050 sampai harga 1100. Atau memang setelah berhasil break pingin hold saja selama harga 1000 tidak terlewati. Jadi walaupun BSD setelah break mulai bergerak turun, selama dia masih berada di atas harga 1000, BSD masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Selanjutnya CTRA bisa kita lihat saat ini trennya lebih bagus daripada BSD karena sudah berhasil naik di atas garis EMA 50 dan 150. Sebelumnya pada bulan Februari sempat juga berada di atas garis EMA 150, tapi ternyata false breakout dan CTRA bergerak turun kembali. Tapi 2 hari terakhir juga CTRA berhasil naik dan saat ini setelah naik kembali di atas garis EMA 50 dan 150. Dan hari ini juga sudah naik di atas resisten psikologisnya di harga 1000. Dan kenaikan ini juga langsung membuat CTRA berada tepat di resisten berikutnya di 1050. Jadi secara tren CTRA lebih bagus daripada BSDE. Dan jika kita lihat apabila berhasil break dari harga 1050 maka target berikutnya itu di 1100. Jadi untuk teman-teman juga yang sudah berhasil membeli saham ini pada saat di sekitar garis EMA 50 dan 150, menurut saya CTRA masih sangat layak untuk di hold. Jadi untuk CTRA bisa hold selama masih bertahan di atas garis EMA 150 yang saat ini berada di sekitar harga 980. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke atas. Untuk data broker Summary bisa kita lihat pada kenaikan hampir 7% ini ada akumulasi. Tapi asing hari ini malah melakukan sedikit distribusi. Jadi dari data yang kita dapat apabila teman-teman saat ini baru mau entry, saya lebih menyarankan untuk tunggu kembali minimal di sekitar harga 1000 untuk entry-nya. Jadi jangan paksain untuk mengejar CTRA di harga atas karena sudah 2 hari terakhir ini naik lumayan tinggi. Paling aman adalah tunggu dia pullback dulu. Setelah menyentuh target support kita dan berhasil rebound, baru kita ikutan entry untuk lebih amannya. Walaupun memang masih ada potensi ke harga 1100.
Berikutnya bisa kita lihat P1 hari ini juga sudah berhasil naik di atas garis EMA 150. Dan saat ini berusaha untuk break dari resisten psikologis di harga 500. Jadi hari ini P1 naik hampir 10% ke 510. Dan secara tren pun saat ini sudah mulai bergerak uptrend. Jadi sebelumnya bergerak downtrend, mulai sideways setelah menyentuh harga 430. Saat ini mulai bergerak uptrend. Jadi P1 juga saat ini sudah mulai bisa di hold selama masih bertahan di atas garis EMA 150 yang saat ini di sekitar harga 472. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih mengarah ke atas. Untuk P1 bisa kita lihat hari ini juga masih ada akumulasi. Dan asing juga hari ini masih masuk akumulasi saham P1. Jadi untuk teman-teman sudah punya saham ini hold saja karena secara tren sudah mulai uptrend dengan target jangka pendek di 530 sampai 550. Jadi apabila terlihat mulai gagal break di harga 530, teman-teman bisa pertimbangkan untuk take profit dulu, baru tunggu kembali di support untuk re-entry kembali, atau memang mau hold terus selama masih bertahan di atas garis EMA 150 pun masih oke. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau beli saham P1 pun, saya lebih menyarankan untuk tunggu P1 terkena pullback dulu, karena hari ini sudah naik lumayan tinggi. Teman-teman bisa tunggu di sekitar harga 500 yang saat ini belum terkonfirmasi break. Apabila besok P1 menyentuh harga 500 masih bisa bertahan dan rebound, baru teman-teman entry, atau mau lebih amannya lagi tunggu di sekitar harga 480 untuk entry-nya. Jadi teman-teman sebaiknya wait and see dulu apabila baru mau entry. Dan untuk target take profit bisa di sekitar harga 530 apabila P1 saat menyentuh atau mendekati target harga ini mulai berbalik arah. Selanjutnya SMRA juga bisa kita lihat saat ini berusaha untuk naik di atas garis EMA 50. Berusaha untuk naik di atas garis EMA 150. Jadi kenaikan ini membuat SMRA naik menyentuh tepat di garis EMA 150 di harga 805. Jadi 2 hari terakhir ini juga SMRA mulai bangkit setelah sebelumnya juga bisa kita lihat sempat mendekati support di 650. Jadi polanya mirip dengan BSDE juga. Sempat downtrend, menyentuh support kuatnya, berhasil rebound, berusaha untuk break dari garis EMA 50, gagal break, turun kembali ke supportnya di 650, masih bisa bertahan dan rebound kembali. Jadi SMRA juga apabila minggu ini berhasil break dari garis EMA 150 akan mulai bergerak uptrend mengikuti teman-temannya seperti P1 dan CTRA. Dengan target terdekat di harga 850. Dan untuk SMRA bisa kita lihat kenaikan tinggi hari ini juga masih ada akumulasi. Tapi asing terlihat masih melakukan distribusi hari ini. Setelah 1 minggu terakhir ini bisa kita lihat asing masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Itu untuk SMRA apabila teman-teman mau entry juga sebaiknya wait and see dulu. Apabila besok terkonfirmasi break dari garis EMA 150 teman-teman bisa entry dengan target jangka pendek di 850. Tapi apabila besok ternyata terkena profit taking setelah kenaikan tinggi hari ini, teman-teman bisa tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 untuk entry-nya di sekitar harga 740. Jadi besok jangan langsung hajar kanan untuk saham SMRA karena melihat ada potensi untuk break. Apabila ternyata hajar kanan dan besok naik sedikit mulai dibuat turun, teman-teman akan loss. Jadi sebaiknya wait and see dulu, lihat pergerakannya. Apabila terkonfirmasi break baru teman-teman entry, atau apabila ternyata gagal break teman-teman tunggu di garis EMA 50 untuk entry-nya. Karena walaupun hari ini naik tinggi, ini belum terkonfirmasi break dari garis EMA 150 dan secara tren ini belum uptrend. Dan APLN bisa kita lihat saat ini sudah berhasil naik di atas garis EMA 50, tapi masih jauh di bawah garis EMA 150. Untuk garis EMA 150 di sekitar harga 127, garis EMA 50 di sekitar harga 119 atau bisa kita gerakkan di 120. Jadi sebelumnya juga APLN berusaha untuk break dari garis EMA 50 gagal break, tapi harga 110 beberapa kali masih kuat menahan penurunan dari saham ini. Tapi untuk APLN menurut saya teman-teman apabila mau enter atau sudah punya saham ini, pergerakan APLN menurut saya lebih liar daripada teman-teman yang tadi saya analisa. Dan juga tidak seliquid teman-temannya. Jadi apabila teman-teman mempunyai saham ini harus lebih disiplin. Dan pergerakannya mungkin kadang tidak sesuai atau tidak sama dengan pergerakan teman-temannya. Jadi harus hati-hati untuk saham APLN.
Dan untuk data broker summary, jika kita lihat pada kenaikan 5% lebih ini masih ada sedikit akumulasi. Sedangkan asing memang terlihat tidak terlalu tertarik membeli saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat APLN masih ada potensi untuk naik mengetes garis EMA 150 dan berusaha pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat garis EMA 150 gagal terlewati. Karena apabila gagal melewati garis EMA 150, APLN masih ada potensi untuk turun kembali. Jadi harus hati-hati. Dan selain sektor properti, menurut saya ada satu sektor lagi juga yang hari ini bergerak naik dan bisa teman-teman pantau walaupun trennya belum sebaik atau sebagus properti, yaitu sektor konstruksi. Bisa kita lihat sektor konstruksi baru mulai bergerak naik, baru mulai bangkit. Ini belum uptrend atau belum berhasil break resisten, tapi baru berusaha untuk bangkit dari downtrendnya. Bisa kita lihat ini baru berusaha bangkit. Jadi belum saya analisa, tapi teman-teman bisa pantau pergerakannya. Jadi teman-teman bisa coba pantau juga untuk saham-saham yang saat ini trennya masih menurun untuk melihat apakah ada potensi untuk mencoba bangkit dan bergerak uptrend kembali. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.